wujuduhu adanya madlazim harfi itu wujuduhu adanya madlazim harfi awwal suwar pada awal surah ini maknanya walazimul harfi dan berulang pada lazim yang bangsa huruf itu wujuduhu ada sama lazim huruf lazim harfi itu awal surah pada awal surah wafi tamani dan itu dekat pada 8 huruf wafi tamani dan itu dekat pada 8 huruf inhasar berbulan dirikas mengumpulkan mengumpulkan akan madlazim harfi akan huruf itu apa huruf kam kasar nafas huruf yang ada pada kalimat kam asal nafas wa ainun dan bermula huruf ain itu dua wajah memiliki dua wajah wa ainun dan bermula huruf ain itu dua wajah memiliki dua wajah waktu dan bermula memanjangkan huruf ain kul itu akhas lebih utamakan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Anak saya kita malam ini akan membahas tentang kaumnya kitab tajwid dan kitab Tuhfatul Atfal. Kita sampai kepada bait walazimul harfi awwal suwar wujuduhu wa fi thamani hasar yujma'u huruf kam asal nafas wa ainul wajhain wa al-aqas. Madlazim harfi itu bagian daripada mad fa'il karena pada prinsipnya mad itu terbagi dua. Ada mad tashdid atau dengan kata lain mad tabi'i, ada juga yang namanya mad fa'il yang merupakan cabang daripada mad asli atau mad tabi'i karena sebab karena sebab mala tawakkufun ala sabab dan ma tawakkufun sabab. Kalau mad tabi'i mala tawakkufun ala sabab, kalau mad ma tawakkufun ala sabab, artinya yang memiliki sebab. Bisa terjadinya manfaatnya itu karena ada sebab. Kalau mad asli, mad tabi'i tidak ada sebab, tidak ada sebab. Makanya dari asli tabi'i atau tabi'atnya. Nah, tabi'at yang mad itu yaitu dua harokat panjangnya. Alif didahului oleh huruf harokat fathah, waw didahului oleh huruf berharokat dhamma, ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Sudah tidak ada sebab lagi. Nah, ketika ada penyebab maka berubah yang tadinya mad asli, yang tadinya mad tabi'i, maka berubah menjadi mad fa'il dengan berbagai macam ragam daripada mad tabi'i tersebut. Seperti contohnya mad asli atau mad tabi'i
menjadi mad asli. Jadi kalau dalam satu kalimat berarti menjadi mad wajib. Dalam dua kalimat bertemu dengan hamzahnya, maka menjadi mad jaiz munfasil. Gitu ya. Itu perbedaan antara mad asli dengan mad wajib. Kemudian mad lazim, kita akan sampai kepada baik mad lazim akhir. Pada kemarin sudah kita bahas mad lazim itu akan ada pada mad lazim, ada dasarnya itu akan menyasar kepada kalimat juga kepada huruf. Nah, sudah mad lazim itu sudah. Baik Pak, izin bertanya Pak. Kemarin sudah kita bahas kalimat. Ini kan lazim itu bisa menyasar ke dua aspek, yaitu kalimat dan huruf. Nanti kan sudah mad lazim mustaqil kali ini, ada mad lazim mufham kali ini. Mad lazim mustaqil kali ini berat, sehingga setelah mad ini ada huruf yang bertasydid, walau itu ya kan, ada huruf tasydid, ada huruf yang bertasydid, ada lagi yang mad lazim mustaqil, mad lazim mufham harfi. Sebelum setelah huruf itu ada huruf yang sukun. Elanya kan sukun. Itu namanya mad lazim mukhaffaf kali ini. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah mad lazim harfinya. Mad lazim yang menyasar kepada aspek huruf. Kok kenapa tersulut? Nah, hurufnya itu huruf yang ada pada yang namanya fawatirus suwar. Apa? Fawatirus suwar. Fawatirus suwar, fawatir sampai itu apa namanya fawatirus suwar? Huruf-huruf pembuka huruf-huruf pembuka surat. Ingat, nah dari mulai alif lam mim, kemudian alif lam ra, kemudian lagi kaf, ha ya ain sin shad, ha mim ain sin qaf. Itu semua itu namanya fawatirus suwar. Nun yasin qaf. Ya, itu semuanya namanya apa? Namanya apa? Fawatirus. Apa itu fawatirus suwar? Huruf buka. Oke. Nah, nanti ada hukumnya itu. Nah, yang dibahas di sini itu walazimul harfi awwal suwar wujuduhu wa fi zamanin hasar. Nah, mad lazim harfi itu sudah objeknya mad lazim harfi itu yaitu pada fawatirus suwar. Paham? Ya, fawatirus suwar. Nah, mana wafi zamanin hasar yang diringkas menjadi 8 huruf yang dikumpulkan dalam kalimat kam asar nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah, kam asar nakos itu adalah huruf fawatirus suwar. Bisa dicek. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sin. Itu semuanya itu huruf-huruf fawatirus suwar tuh. Ya, kaf kan kaf. Kaf, ha, ya, ain, shad, ya kan? Ya kan? Bukan kaf. Mim, buku mim ada kan? Alif, lam, mim, jatuh fawatirus suwar. Ain, ada tadi kaf, ha, ya, ain, shad. Terus sin, yasin, ya kan? Yasin. Ingat, huruf fawatirus suwar itu yang terdiri dari kalau kita
blank, kalau kita terinci huruf itu terdiri dari 2 kalimat dan terdiri dari 3 kalimat. Ya, yang dibahas pada lazim ini yang terdiri dari bukan itu awal yang itu pada bait sebelumnya. Au fi sulazil huruf wujidat wal madhu was-suhuf famanfiyun ada. Yang menjadi kategori mad lazim ini adalah mad itu huruf yang terdiri dari 3 kalimat. Kenapa? Ya kan bawa suara kan? Ya sin ya seperti itu kan? Ya. Kenapa enggak masuk ke dalam kam asal natos ini atau natos asal itu? Nah, kam asal natos. Kenapa enggak masuk ke situ? Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 huruf ya kan? Ya, coba. Berapa huruf ya? 2. Ya sama alif. Benar enggak? Ini enggak masuk kategori mad lazim. Kenapa? Jadi mah 2 huruf. Sedangkan aturan menjadi syarat bisa menjadi mad lazim adalah hurufnya itu terdiri dari 3 huruf. Kaf, kaf adalah 3. Kaf, alif, fa, ya kan? Mim, ya, mim. Ain, ya, nun. Sin, ya, nun. Nun, waw, nun. Qaf, alif, fa. Shod, alif, dal. Benar nggak? Jadi yang menjadi satu harus 3 huruf. Kalau kita terinci hurufnya, gitu. Kenapa dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke dalam pembahasan mad lazim harfi ini? Karena dia terdiri dari 2 huruf. Gitu ya. Mad lazim harfi, ya, mad lazim harfi disebutnya musybah. Musybah itu panjang, ya, musybah itu panjang. Makanya kalau kita baca Qawaidus Suwar ketika dia sudah menjadi mad lazim harfi itu harus panjang. Kaf, ha, seperti kita dalam Jumatan kemarin. Ya pendek 2 harokat. Ya. Pendek 2 harokat. Ya si panjang. Ya, kalau mad lazim itu mau kita bacaan lagi tartil, bacaan hadar, bacaan cepat tetap harus panjang. Kita lagi semaan 5 juz, semaan 5 juz. Ketika kita menemui Qawaidus Suwar, baca panjang. Harus nggak boleh dikurangi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi karena yang baca lazim itu harus benar-benar baik. Oke. Yang juga huruf kam asal atas. Jadi ada 8 huruf Qawaidus Suwar yang termasuk mad lazim artinya kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan shad. Semua itu berapa? 8 huruf. Wal lazim harfi awwal suwar wujuduhu wa fi sama'il asal. Ya jumlah huruf kam asal atas. Nah, cuma yang dicatat di sini wa ainu du wajhaini, tetapi khusus untuk ain itu huruf ain itu memiliki 2 wajah panjangnya, ya, menjadi dua wajah panjangnya. Ya. Semuanya itu panjangnya itu 4 alif. 4 alif berarti berapa? 1 alif berapa harokat? 2 harokat. Berarti kalau 4 alif berapa? 8. Ya, 8 harokat, ya kan?
8 harokat. Gitu. Karena 8 harokat makanya banyak. Makanya nama lain dari mad lazim harfi ini adalah mad lazim harfi musyba'. Musyba' itu artinya penuh. Ya, musyba' itu artinya penuh. Dari syab'an itu kenyang, penuh. Ya, enggak ada yang kosong, ruang yang kosong. Musyba' penuh. Bila itu udah sepakat ulama ahli kiroat sab'ah, baik kiroat sab'ah atau kiroat asyar, itu semuanya sepakat bahwa huruf surat ini yang 7 ini sudah sepakat itu panjangnya 4 alif. Oke. Ya. Maaf, bukan 4 kali, bukan. Yang 3 bukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas paparan dari presentasi yang disampaikan oleh beliau hari ini terkait pertanyaan saya untuk beliau dalam teknik yang tadi penilaian PKN tersebut kan ada dipaparkan berdasarkan tentang penilaian penilaian tentang komputer kan itu. Jadi dalam aspek penilaian itu kan ada dalam materi soal, ada juga yang terkait dengan yang non soal itu dalam tekniknya kan dijelaskan, cuman yang belum saya pahami bagaimana mengkomparasikan antara teknis penilaian dalam soal ataupun non soal yang tadi belum jelaskan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan karena kita pembelajaran PKN itu berbasis teknologi. Karena kita sekarang itu sudah teknologinya sudah zaman artificial intelligence AI, bagaimana juga mengkomparasikan bagaimana memadukan teknologi AI dengan pembelajaran PKN tersebut agar si peserta didik atau siswa itu bisa match dengan teknologi zaman sekarang. Terus untuk video ini mohon maaf tentang materi yang dijelaskan juga terima kasih banyak dan sudah sangat jelas. Cuma mungkin tentang terkait dengan bagaimana challenge atau tantangan yang akan kita hadapi dengan apa yang dijelaskan dengan apa yang dijelaskan. Ini teh bahas naon sih? Saya. Pak. Ya, Pak. Baik. Ya. Betul, tantangannya karena apa? Ya, satu tadi sudah dijelaskan sama Ibu bagaimana. Karena kita tidak semua sebagai tenaga pengajar itu bisa mengkomparasikan dalam hal teknologi ini. Karena tidak mungkin memang bahwasanya sistem ajar yang diberikan sekarang itu dengan mengacu kepada pembelajaran 821 itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Rasulullah SAW,
yang kalau tidak salah adalah alimu auladakum fa innahum makhluquna bi zamanin ghairi zamanikum. Artinya didiklah anak-anakmu, didiklah siswamu dengan zaman karena mereka adalah makhluk yang hidup pada zaman yang bukan pada zaman. Artinya sangat relevan dengan bahan ajar yang disampaikan bahwasanya kita berbasis teknologi itu sudah sangat relevan. Itu aja mungkin yang pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf jika tidak fokus. Sampai di mana kita? Hah? Dan katanya sudah fokus lagi. Sampai mana? Awal Yusuf ada sama itu. Ingat ya, jadi ingat sholat Yusuf itu pandangnya tiga hari, bukan pandang mama. Dilawat mama. Oke. Nah, tentang huruf ain itu ada dua wajah. Cara bacanya itu ada dua wajah. Ingat itu. Makanya di sini dijelaskan oleh musannif wa ainun bi wajhaini wa kullu akhar. Untuk khusus ain itu memiliki dua wajah. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca boleh dibaca dua harokat, boleh dibaca boleh dibaca 6 harokat. Nah, 2 atau 6. Ya. 2 atau 6 itu khusus untuk apa? Untuk A. Kenapa untuk ain itu? Untuk ain itu diberikan dua wajah para ulama ahli qiraat. Karena apa? Karena ainnya itu sebelumnya berharokat fathah. Ya enggak? Berharokat fathah. Sedangkan berharokat fathah itu artinya enggak match dengan huruf ain itu sendiri, dengan huruf ain sendiri. Mestinya huruf ain itu dahulu huruf berharokat kasro. Itu sudah enggak ada perbedaan, sudah enggak ada khilaf. Gitu, paham kan? Kenapa ain itu diberikan panjangnya itu, cara baca panjangnya itu menjadi dua wajah. Ya kenapa? Alasan tadi itu karena harokat sebelumnya itu berharokat fathah ain. Ya ain. Paham ya? Sedangkan tadi menurut ulama yang paling afdol cara memanjangkan ain itu waqulu akhos panjang. Kalau dibaca tul maka itu akhos yang lebih diistimewakan, yang lebih diutamakan. Jadi boleh kita panjang, bisa yang panjang kaf ya ain shad, boleh ain shad. Tapi yang lebih afdol, yang lebih utama adalah dipanjangkan 3 hari. Ini 6 harokat. Oke? Paham? Wa ma siwa hadhihi thulasila alif wa madhu madal qabil. Allahu Fatihah. Iya, karena buat dia